Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan untuk kisah Via kali ini akan berlokasi di Tanah Bali, lebih tepatnya lagi di kota Denpasar. Waduh, bikin penasaran aja nih, jadi pengen ke Bali banget ya. Dan ini kisah tentang seorang perantau dari Tanah Jawa, lebih tepatnya lagi Jawa Timur, merantau ke Bali. Nah, dia menikah di Bali, dan setelah menikah, dia menjalani kehidupannya di Bali. Nah, di tengah asiknya menjalani kehidupan, dia melanggar satu pantangan nih. Pantangan yang sudah diberitahukan sebelumnya padahal, tapi dia tetap langgar karena memang di setiap daerah pasti akan ada adat dan budayanya masing-masing, dan kita harus menghormati itu teman-teman ya. Karena di setiap tempat, dimanapun, gak di Bali aja, pasti akan ada adat dan budaya, dan juga beberapa pantangan. Jadi kita percaya atau nggak percaya boleh, itu hak pribadi masing-masing, tapi paling tidak kita menghormatinya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor! Akhir tragis perantau di Tanah Bali. Malam itu, di tengah hiruk pikuk kota Denpasar, tepatnya di kawasan Gatot Subroto Tengah, gang-gang sempit berjejal dengan rumah, kos-kosan, dan kontrakan. Suasana malam minggu terasa begitu ramai di antara padatnya pemukiman warga. Kota Denpasar itu, meski padat penduduk, terkenal dengan toleransinya yang cukup tinggi. Gotong royong dan tolong-menolong sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kota Denpasar. Pecalang, salah satu keamanan desa, selain Linmas, mereka akan membantu menjaga upacara, entah itu sembahyang, hari raya Idul Fitri, atau acara agama lainnya. Mereka akan turun bersama aparat penegak hukum lainnya untuk menjaga keamanan lalu lintas dan juga berjalannya sebuah acara. Di sebuah kos-kosan sederhana dengan 5 kamar, ketenangan terasa begitu kontras. Meskipun tanpa pagar pembatas, pohon pisang, pohon kelor, dan singkong tumbuh subur di halaman depan memberikan sedikit kesegaran di tengah padatnya bangunan. Lokasinya yang berdekatan dengan kantor-kantor pemerintahan, hanya sekitar 500 meter dari taman kota, menjadi kos-kosan ini terasa begitu nyaman dan strategis. Di kamar paling pojok, hiduplah Gunawan dan Lisa, pasangan suami istri yang telah lama mendambakan kehadiran buah hati. Gunawan yang telah merantau ke Bali sejak kecil, dan Lisa telah bertahun-tahun membangun rumah tangga di Pulau Dewata ini. Namun, ada yang berbeda dengan Gunawan. Beberapa hari belakangan ini, ia mengeluh sakit, tidak bersemangat seperti biasanya. Lisa merasa diganjil. Dulu, setiap kali ia pulang kerja, Gunawan selalu menyambutnya dengan senyuman hangat. Kini, sambutan itu hilang, digantikan dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Tiba-tiba saja, suara berat Gunawan memecah keheningan. Lisa, teriaknya dari dalam kamar mandi. Lisa terkejut. Suara suaminya terdengar aneh, tidak seperti biasanya, apalagi ia baru saja tiba dari tempat kerja. Biasanya, Gunawan tidak pernah memanggilnya dengan nada seperti itu. Perasaan aneh mulai menghantui. Ada apa sebenarnya dengan Gunawan? Enggan memperpanjang masalah, Lisa beranjak menghampiri suaminya. "Ada apa, Mas?" tanya Lisa dengan nada yang lelah. Gunawan hanya menatap tajam. Lisa bingung apa yang sedang dilakukan suaminya di kamar mandi.
Dia hanya berdiri telanjang, tanpa selai benang pun menutupi tubuhnya. "Rokok," jawab Gunawan dengan wajah merah dan mata melotot. Lisa, yang baru saja pulang bekerja, merasa kesal. Bagaimana tidak, sudah beberapa hari ini Gunawan tidak memberikan uang belanja. Bahkan biaya kos dan cicilan motor pun belum juga dibayar. "Mas, kamu ini udah gak kerja, seenaknya aja sih." Lisa menggerutu lalu memilih berbaring di atas kasur. Tak lama kemudian, Gunawan keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan pakaian. Lisa terkejut. Terlebih lagi, pintu kamar tidak tertutup dan ada beberapa anak kecil yang sedang bermain di halaman. "Ih, Om Gunawan gak pakai baju. Hi, anunya kelihatan," seru anak-anak kecil itu dengan polosnya. Alih-alih marah, Gunawan justru tertawa. Hal ini membuat Lisa semakin tak habis pikir. Mas, kamu udah gila ya? Pakai baju mau tahu, malu." Lisa semakin kesal dan malu. Apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya? Gunawan menatap Lisa dengan mata berkilat. Tanpa diduga, ia menghampiri Lisa dengan langkah yang cepat. Plak! Untuk pertama kalinya dalam rumah tangga mereka, Gunawan menampar Lisa. Tamparan itu begitu keras hingga sudut bibir Lisa mengeluarkan darah. "Kamu apa-apaan sih, Mas? Apa maksudmu?" Lisa merasakan nyeri menusuk di bibirnya. Air mata mulai menggenang. Gunawan melotot lalu menyeringai tanpa mengenakan selai benang pun. Ia semakin mendekat ke arah Lisa. Dengan kasar, ia meremas perut Lisa. "Ah, sakit Mas, sakit. Kamu bisa membunuhku." Lisa memekik tertahan. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, Gunawan tidak peduli. Ia semakin keras meremas dan membelintir perut Lisa dengan sangat kencang. Lisa hanya bisa merintih kesakitan, tak berdaya menghadapi perubahan mengerikan pada suaminya. Apa yang merasuki Gunawan hingga ia bisa berbuat sekejam ini? "Mas Gunawan, lepas Mas, sakit. Bu, tolong Bu, sakit." Lisa berteriak meraung-raung, berharap ada yang mendengar dan menolong. Namun, belum sempat tetangga atau ibu Gunawan datang dari kamar sebelah, Gunawan sudah mengangkat tubuh Lisa dengan satu tangan. Ia masih telanjang. Wajahnya semakin merah padam, giginya bergemelutuk dengan sangat keras. Wajahnya kini berubah menjadi keunguan. Ia menggeram dengan suara menakutkan. "Mas Gun, ingat aku ini Lisa, istrimu. Istighfar. Kamu kenapa jadi kayak gini?" teriak Lisa histeris. Akan tetapi Gunawan sudah tidak peduli. Dengan kekuatan yang entah dari mana asalnya, ia mengangkat tubuh sang istri setinggi mungkin. Lalu brak! Dia melemparkan Lisa ke arah depan. Lisa jatuh menghantam tanah tepat di bawah pohon pisang yang dikelilingi bebatuan. Lisa meringis kesakitan. Perutnya terasa seperti diremas dan tubuhnya yang terpental membuatnya sulit untuk bergerak. Dia hanya bisa terbaring lemah di tanah, menahan sakit tak tertahankan. "Tolong, tolong!" Lisa terus berteriak, berharap ada yang menolongnya dari situasi mengerikan ini. Beberapa tetangga datang menghampiri, namun mereka terkejut dan ketakutan saat melihat Gunawan keluar dengan amarah yang membara tanpa sehelai pakaian pun. Ketakutan menguasai mereka dan akhirnya warga memilih untuk masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Piar! Suara pecahan kaca memecahkan keheningan. Gunawan membabi buta melemparkan batu ke arah mobil salah satu warga yang terparkir di dekat sana, memecahkan kaca mobil tersebut. Ibunda Gunawan yang sudah tua keluar tertati-tati. Dia melihat Lisa tersungkur tak berdaya di bawah pohon pisang. Sementara Gunawan tak kemana, sudah tidak terlihat lagi. Kebingungan dan ketakutan bercampur aduk di benak wanita tua itu. Sulis, ibunda Gunawan dengan langkah tergesa dan hati yang dipenuhi kekhawatiran menghampiri Lisa dan membantunya untuk duduk. "Lisa, apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Suamimu mana?" tanya Sulis dengan nada cemas.
Liza dengan suara terbata-bata dan menahan sakit menjelaskan kejadian yang baru saja menimpanya. Gunawan, Bu, dia keluar telanjang. Dia mengamuk, Bu. Tolong cari bantuan. Bu Sulis terkejut mendengar cerita dari Lisa, namun alih-alih segera mencari pertolongan, ia justru terpaku. Ia tak percaya putranya bisa berbuat sekejam itu. Setelah beberapa saat, Sulis memutuskan untuk pergi mencari Gunawan. Ibu cari Gunawan dulu ya, kamu tunggu di sini, ucap Bu Sulis bergegas meninggalkan Lisa. Lisa hanya bisa pasrah melihat kepergian ibu mertuanya. Rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa semakin lemah. Dia berharap ada seseorang yang datang membantunya. Sementara itu, suasana di gang tersebut mendadak ramai. Para tetangga yang tadinya bersembunyi mulai keluar dari rumah mereka. Rasa penasaran dan kekhawatiran mengalahkan rasa takut mereka. Mereka berkerumun di sekitaran Lisa, saling bertanya dan berbisik-bisik tentang yang baru saja terjadi. Beberapa orang mencoba membantu Lisa, sementara yang lain sibuk mencari tahu keberadaan Gunawan. Gang yang tadinya tenang kini berubah menjadi riuh dan mencekam. Suara teriakan dan kepanikan menggema di gang sempit itu, memenuhi setiap sudut dengan ketegangan. Beberapa warga yang memiliki anak kecil segera menarik mereka masuk ke dalam kos-kosan, berusaha melindungi mereka dari pemandangan mengerikan di luar. Sementara itu, para bapak-bapak mencoba memberanikan diri untuk menangkap Gunawan, namun usaha mereka selalu gagal. Gunawan terlalu kuat dan beringas. Gunawan berjalan mondar-mandir dari ujung gang barat hingga ke timur, seperti orang kehilangan akal. Dengan tatapan kosong, dia meraih dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Pagar besi rumah warga tak luput dari amukannya. Ada yang rusak parah, reot, bahkan ada yang langsung patah dihantam oleh Gunawan. Gunawan tertawa terbahak-bahak, seakan tak memiliki rasa malu sedikit pun dengan keadaannya yang telanjang. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada sebuah gerobak bakso yang terparkir di pinggir jalan. Gerobak bakso itu masih penuh dengan dagangan, kuah yang masih panas mengepul, dan tabung gas yang terpasang di dalamnya. Tanpa ragu, Gunawan menghampiri gerobak itu dengan satu tangan. Ia langsung memukul kaca gerobak itu dengan keras. Piar! Kaca gerobak pecah berhamburan. Jeritan histeris dari para warga terdengar sangat nyaring. Lalu, tanpa ampun, Gunawan membalikan gerobak itu hingga jatuh berserakan di atas aspal. Kuah bakso tumpah ruah, bakso-bakso bergelinding, dan tabung gas tergeletak begitu saja. Ya ampun, itu Gunawan kenapa? Seru salah satu ibu-ibu yang juga merupakan perantau dari Jawa. Dengan nada terkejut bercampur ngeri, pemandangan di depan mata mereka benar-benar mengerikan dan tak masuk akal. Gunawan semakin menggila. Ia berlari ke sana kemari tak terkendali. Aksi brutalnya membuat warga semakin resah dan ketakutan. Ya Tuhan, itu Gunawan kenapa jadi kayak setan begitu? Bisik seorang ibu-ibu sambil memeluk erat anaknya. Jangan mendekat, bahaya. Dia menyerang siapa saja. Seru seorang bapak-bapak dengan nada panik, menarik istrinya menjauh dari kerumunan. Beberapa orang berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke pecalang setempat, berharap mereka bisa mengatasi situasi yang semakin memburuk ini. Tak lama kemudian, pecalang datang dengan mobil pickup mereka, namun kehadiran pecalang itu pun tak mampu menghentikan amukan Gunawan. Mereka kewalahan menghadapi kekuatan dan juga kegilaan Gunawan. Menyadari situasi yang tak terkendali, pecalang akhirnya meminta beberapa orang untuk datang ke polsek terdekat. Untungnya, polsek tidak terlalu jauh, sehingga tak butuh waktu lama. Beberapa polisi dan juga babinsa yang bertugas
datang ke lokasi kejadian. Dengan kekuatan yang lebih besar, mereka akhirnya bersama-sama mengejar Gunawan. Setelah bersusah payah, lebih dari 20 orang berhasil meringkus Gunawan. Beberapa warga mengambil selang dan mengikat tubuh Gunawan agar tak bisa bergerak. Gunawan meronta-ronta dan berteriak-teriak. Namun, semuanya tak berjalan dengan mulus. Di tengah jalan, Gunawan kembali memberontak. Tangannya yang terikat masih bisa memukul orang-orang di sekitarnya. Kakinya menendang ke sana kemari, bahkan beberapa orang terkena pukulan. Lelaki bertubuh tinggi besar dengan tato di tangannya itu mengamuk lagi. Kulitnya yang hitam legam ditambah kini seperti membiru keunguan. Beberapa polisi tampak kewalahan. Sopir yang membawa pick up itu melaju semakin kencang. Akhirnya, dengan susah payah, mereka berhasil membawa Gunawan ke rumah sakit terdekat. Warga memanggil petugas rumah sakit. Brancar pun keluar, akan tetapi di sana Gunawan kembali mengamuk. Dia mengerang, berteriak memaki. Salah satu perawat langsung saja mengambil alat suntik dan obat penenang. Ya, mereka harus melakukan itu semua terlebih dulu agar Gunawan tak semakin menjadi-jadi. Gunawan yang sudah di ruang IGD pun dipegangi oleh beberapa orang dan tali yang tadi diikatkan ke Brancar. Kakinya diikat dengan kain kasak. Lalu perawat datang dan langsung menyuntikkan obat penenang. Beberapa menit kemudian, perlahan kesadaran Gunawan berkurang dan ia pun terlelap. Perawat langsung saja mengobati tangan dan beberapa bagian tubuh Gunawan yang terluka. Para warga akhirnya bisa bernafas dengan lega. Namun, di sisi lain, para warga juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Gunawan hingga ia bisa berubah menjadi seperti itu, mengamuk bahkan tanpa pakaian. Saat itu, Lisa, meskipun tubuhnya terasa remuk, masih saja menunggu dan melakukan registrasi untuk Gunawan. Sebelum pergi, polisi mengatakan kepada Pak Kaling atau kepala lingkungan jika Gunawan tak bisa lagi tinggal di lingkungan itu karena takut membahayakan orang-orang yang ada di sana. Beberapa warga yang ikut membantu masih duduk di depan ruang IGD. Wajah mereka tampak kelelahan, beberapa meringis kesakitan akibat bogem mentah yang dilayangkan Gunawan tadi. Itu dia kenapa bisa begitu tiba-tiba? Tanya seorang warga dengan nafas tersengal-sengal. Gak tahu juga, kok tiba-tiba gila gitu. Padahal 3 hari yang lalu dia masih ngaku aku ikan. Jawab warga lainnya dengan nada bingung. Lisa, yang sedari tadi duduk di ruang tunggu, tak berani mendekati suaminya. Ibunda Gunawan pun tak terlihat di sana. Hanya Lisa seorang diri di rumah sakit. Perlahan, orang-orang yang tadi ikut membantu berpamitan pulang, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lisa duduk sendiri, merasa heran dan bingung. Pagi tadi, suaminya masih terlihat baik-baik saja, meskipun tatapannya tampak kosong dan saat diajak berbicara sudah tidak nyambung. Lisa masih duduk, hanya sebentar, lalu bangun, berdiri lagi sampai berjam-jam. Dia bingung harus bagaimana. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada sang suami, sementara di sisi lain, ia sudah lelah. Tiba-tiba, Lisa teringat bahwa Gunawan memiliki saudara yang tinggal di Denpasar juga, meskipun berbeda kelurahan. Dia pun segera menghubungi keluarga Gunawan, memohon bantuan agar bisa menemaninya di rumah sakit. Lisa juga menghubungi beberapa teman dekat Gunawan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebenarnya Lisa merasa tidak enak hati, namun ia sangat ketakutan jika tiba-tiba suaminya bangun dan kembali mengamuk. Akhirnya, ia memberanikan diri menelpon saudara Gunawan. Beruntung, panggilannya segera diangkat oleh saudara Gunawan. Kebetulan, saudaranya itu belum tidur setelah selesai sholat. 1 jam kemudian, saudara Gunawan yang bernama Juna dan istrinya Aira datang.
Sepasang suami istri itu memang sudah cukup lama tinggal di Bali. Keduanya segera datang dan melihat keadaan Gunawan. Juna menatap lama ke arah Gunawan dengan tatapan prihatin. "Kenapa bisa kayak gini ya Gunawannya, Mbak?" tanya Aira dengan nada ngeri sambil menatap ke arah Gunawan yang terbaring. "Aku juga nggak tahu, Ra. Tadi itu tiba-tiba pas aku datang kerja dia ngamuk. Aku dilempar keluar," jawab Lisa. Juna memegang kaki Gunawan dan juga meraba detak jantungnya. Wajahnya juga masih membiru. "Dek, tanyain, sudah cek darah belum? Kamu tahu kan, di sini tuh sekarang macam-macam orang make. Aku takut dia seperti itu, apalagi di lingkungan proyek," bisik Juna pada Aira. Aira menganggukkan kepala. Ia langsung menghampiri Lisa yang barusan pamit duduk di ruang tunggu. "Mbak, ini udah diapain aja sama dokter? Apa udah dilakukan tes lanjut? Misalnya cek darah dan urin?" tanya Aira pelan, berharap Lisa tak tersinggung. Lisa menggelengkan kepala. "Enggak, Ra. Tadi itu cuma disuntik penenang aja. Ini dokternya katanya nggak ada. Kemungkinan besok jam 8 baru datang," jawab Lisa. Aira hanya menganggukkan kepala. Ia duduk di sebelah Lisa. Entah kenapa, ia merasa merinding dekat-dekat dengan Gunawan. Hawa dingin seakan menyeruak berbeda saat ia duduk saat ini. Aira juga khawatir jika tiba-tiba Gunawan bangun lalu mengamuk, apalagi saat ia mendengar cerita dari Lisa bahwa tadi lebih dari 20 orang yang meringkus Gunawan kewalahan, lalu sekarang hanya ada sang suami saja. "Mbak, kenapa nggak coba telepon teman-teman Gunawan? Minta tolonglah bantuin jaga. Kalau suami kamu bangun terus ngamuk lagi kan nggak lucu. Mana mungkin suamiku sanggup kalau sendirian," ujar Aira akhirnya. Lisa menganggukkan kepala. Dia langsung menghubungi beberapa teman dekat Gunawan, akan tetapi semua beralasan tidak bisa sebab waktu sudah tengah malam. Aira semakin khawatir. Dia tak mau jika sang suami yang dijadikan pakan. Aira masih punya anak-anak yang membutuhkan Juna. Aira dengan perlahan menghampiri sang suami yang sedang duduk dengan mata mengantuk. Suaminya juga baru pulang bekerja, lalu langsung datang ke sana. "Loh, kamu ngapain ke sini? Udah duduk sana aja. Kalau untuk dia bangun terus ngamuk, malah kamu yang kena," ujar Juna tak mau sampai terjadi hal-hal yang buruk. Saat itu, tiba-tiba saja Gunawan menggeram. Bed bergetar, dia menggeliat. Posisi Gunawan saat itu tengah tengkurap sebab tadi mengamuk. "Dek, sana, panggil perawat cepat," perintah Juna yang sudah bangkit. Gunawan kembali menggeram. Juna memegangi kaki Gunawan. Saat itu Gunawan tubuhnya bergetar. Pak! Juna tiba-tiba memukul kaki Gunawan dengan sangat keras. Aneh, saat itu juga Gunawan berhenti menggeram dan kejang-kejangnya mereda. Beberapa perawat laki-laki yang memang sejak tadi bersiaga atas permintaan polisi yang mengantarkan Gunawan sudah berada di sana. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu perawat dengan nada khawatir. "Barusan menggeram, dia mau bangun," jawab Juna singkat. Para perawat saling bertukar pandang. "Aneh ya, Pak. Efek obat tidur dan penenang ini seharusnya bertahan sampai jam 6 pagi besok," jawab salah satu perawat dengan nada bingung. Juna menganggukkan kepalanya. "Apa kalian tadi tidak mendengar dia menggeram?" tanya Juna mencoba memastikan. Dengar sih, Pak. Tapi kok aneh ya? Apa jangan-jangan dia kesambet ya?" celetuk perawat yang asli orang Bali dengan nada lirih. Juna menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu dan tak mau berspekulasi. Dia sudah diperingatkan oleh kedua orang tuanya untuk tidak menampakkan diri jika ia mengerti akan hal-hal gaib. Karena sudah banyak kejadian di kampungnya, orang yang mengobati orang kesurupan justru meninggal dunia setelahnya. Nggak tahu, bisa tolong dicek urin dan darah nggak? Sekarang itu kan lagi marak pecandu. Saya khawatir dia kecanduan. Detak jantungnya aneh, badannya juga aneh, pinta Juna dengan nada serius. Perawat menganggukkan kepala.
Mereka berinisiatif dan atas persetujuan dokter umum melakukan tes darah. Tidak mungkin juga melakukan tes urin karena Gunawan sedang tertidur. Setelah beberapa jam, Lisa diminta untuk mengambil hasil tes lab. Hasilnya negatif. Tidak ada tanda-tanda bahwa Gunawan kecanduan narkoba. Lisa pun kembali duduk bersama Aira. Sebenarnya Gunawan itu sudah 3 hari ini gak fokus. Dia juga gak kerja. Cuma aku diem aja. Dia itu berubah semenjak pulang dari tempatmu waktu itu, ujar Lisa dengan tatapan kosong ke arah tempat suaminya terbaring. Aira menoleh. 3 hari yang lalu, tepatnya Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Kliwon adalah hari Rahinan atau hari suci umat Hindu yang biasa disebut Kajeng Kliwon. Suami kamu itu mancing pas di Rahinan? Tanya Aira akhirnya. Lisa menggelengkan kepala sebab ia tidak paham dengan Rahinan atau hari-hari besar umat Hindu meskipun sudah lama tinggal di Bali. Aku nggak tahu. Yang aku ingat, Kamis sore dia bawa pulang ikan banyak banget, mana besar-besar. Katanya dia itu nggak mancing. Pas diserok, itu ikan-ikan pada ikut semuanya, jawab Lisa dengan polosnya. Aira menghela napas panjang. Iya, itu Kamis kemarin kan Rahinan Kajeng Kliwon, tepat juga malam Jumat. Lagian orang itu harusnya sholat ngaji buat malam-malam orang tuanya, bukan malah mancing gak jelas. Udah gak sholat, ngaji enggak malah mancing. Kalau udah gini gimana? Kayak orang gak beragama aja sih, jawab Aira kesal. Aira pun bangun dan mencari kamar mandi, lalu ia berwudu. Dia duduk sambil berzikir. Beruntung ia membawa minyak misik putih, lalu ia meniupkan ke air dan meneteskan sedikit minyak itu ke dalam air. Nih, usapkan ke badan suami kamu. Jangan aneh-aneh lagi. Pantesan aku dari tadi merinding. Gak ada orang yang melarang mancing, tapi tahu waktu, kata Aira sambil menyerahkan air yang sudah didoakan kepada Lisa. Lisa meraih air tersebut. Dia mulai mengusap-ngusap air itu dari kepala Gunawan dan tiba-tiba saja Gunawan menggeram. Lisa ingin kabur, tetapi Juna menggelengkan kepalanya. Usap saja, gak akan bangun, perintah Juna. Lisa menganggukkan kepala dan melanjutkan mengusap air itu ke seluruh tubuh Gunawan. Saat itu juga tubuh Gunawan bergetar hebat, membuat para perawat yang berjaga segera datang menghampiri. Namun Juna tetap tenang dan diam di tempatnya. Gak apa-apa, habis ini juga balik lagi, kata Juna saat melihat para perawat tampak khawatir. Benar saja, tak lama kemudian tubuh Gunawan kembali normal dan ia kembali terlelap. Aira dan Juna merasa sudah aman dan lega. Mereka juga sangat lelah karena belum tidur semalaman, dan kedua anaknya di kos-kosan hanya dititipkan pada tetangga. Meskipun ada kedua orang tua Aira, namun mereka memilih untuk tidak tinggal bersama. Sebenarnya Lisa tidak mau ditinggal sendirian. Ia masih trauma karena kejadian saat Gunawan membanting tubuhnya tanpa perasaan. Aira akhirnya memutuskan untuk pulang setelah matahari terbit. Bukan apa-apa, suaminya juga butuh istirahat dan mereka harus segera kembali ke kos-kosan. Sekitar pukul 6 pagi, Gunawan menggeliat. Juna yang berada di sebelahnya hanya duduk diam mengawasi dengan seksama. Ia memanggil Lisa dan istrinya. Aira mendekat diikuti oleh Lisa yang tampak was-was. Namun Lisa masih diliputi rasa takut. Ia masih trauma jika tiba-tiba Gunawan kembali mengamuk. Gak usah takut mbak, dia udah gak apa-apa kok, ujar Aira sambil menepuk pundak Lisa berusaha menenangkannya. Lisa akhirnya memberanikan diri mendekat dan benar saja Gunawan sudah tidak apa-apa. Dia sudah normal, bahkan meminta pakainya lagi dan mengeluhkan rasa nyeri di tangannya. Akan tetapi Gunawan tampak sedikit takut melihat ke arah Juna. Wajahnya memerah. Ia hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Juna berkali-kali. Maaf, sudah merepotkan, ujar Gunawan dengan nada seperti menanggung malu. Juna menganggukkan kepala.
Dia memang terkenal tidak banyak bicara. Juna dan Aira akhirnya memutuskan untuk pamit pulang, meninggalkan Gunawan dan istrinya. Selang beberapa menit, ibunda Gunawan, adik, dan beberapa kerabat Gunawan datang menjenguk. Saat itu, seorang dokter psikiater juga datang. Dia langsung menginterogasi Gunawan. Setelah melakukan pemeriksaan awal, dokter menyarankan agar Gunawan dibawa ke psikolog untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal kami melihat ada indikasi gangguan kejiwaan yang perlu penanganan lebih lanjut ya. Dan kami sarankan agar Pak Gunawan dibawa ke RSJ Bangli. Kami khawatir jika sewaktu-waktu kondisinya kambuh dan akan membahayakan orang lain. Lisa dan Sulis ibu Gunawan saling bertukar pandang. Tidak mungkin, Dok. Anak saya itu baik-baik saja. Dia itu hanya kesampet. Sekarang juga sudah sehat kan? Bantah Bu Sulis dengan nada tidak terima. Kami mengerti kekhawatiran Ibu, tapi ini semua juga demi kebaikan Gunawan dan juga keselamatan lingkungan sekitar. Jelas dokter dengan sabar. Kami memberikan dua pilihan, dirawat di rumah sakit besar seperti Sanglah atau di RSJ Bangli. Kedua rumah sakit itu memiliki fasilitas yang memadai. Lisa menggelengkan kepalanya. Saya tidak mau suami saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia itu nggak gila, Dok. Dia cuma butuh istirahat, tegas Lisa dengan mata berkaca-kaca. Dokter menghela nafas panjang. Baiklah, kami tidak bisa memaksa, tapi perlu diingat, jika ada apa-apa lagi selanjutnya, kami tidak mau menerima lagi ya. Pilihan terakhir tetap RSJ Bangli atau Rumah Sakit Sanglah. Setelah mendengar penjelasan dokter, Lisa dan Bu Sulis membawa Gunawan pulang. Namun, suasana di lingkungan rumah kos sudah tidak sama lagi. Para tetangga tampak takut dan juga trauma atas kejadian yang menimpa Gunawan. Aku masih ngeri kalau inget dia ngamuk telanjang gitu, bisik seorang ibu pada tetangganya. Iya, aku juga. Gimana kalau tiba-tiba dia kambuh lagi? Bahaya kan? Timpal tetangga lainnya. Gunawan sendiri kini menjadi lebih pendiam dan tampak linglung. Sekarang, segala urusan ia serahkan pada istrinya. Ia juga belum bisa bekerja karena kondisinya yang belum stabil. Mas, kamu itu jangan diam terus dong. Aku akan jadi bingung mau ngapain. Keluh Lisa dengan nada lelah. Namun Gunawan tetap diam dan membisu. Sore itu, ibu kos datang dengan wajah yang tampak serba salah. Dia tidak langsung menemui Gunawan karena masih diliputi rasa takut jika laki-laki berwajah beringas itu kembali mengamuk. Ia justru mendatangi Bu Sulis dan menyampaikan dengan berat hati bahwa mereka harus segera pergi dari kos-kosan itu. Loh Bu, tapi kan kami nggak pernah telat bayar kos. Kalau kami pergi, lalu kami akan tinggal di mana? Tanya Bu Sulis dengan suara serak, mencoba mencari pembelaan. Maaf Bu Sulis, bukannya apa-apa. Sudah banyak yang mengeluh, dan ini juga demi kebaikan semua orang. Saya juga nggak mau yang ngekos lainnya pada pergi, lalu saya disalahkan oleh lurah jika anak ibu kumat lagi. Jawab wanita itu dengan nada menyesal, berusaha menjelaskan situasinya. Bu Sulis hanya bisa terdiam, menelan pil pahit kenyataan. Akhirnya, dia teringat dengan ibunda Aira. Mungkin ia bisa meminta tolong padanya agar bisa menumpang untuk sementara waktu sambil mencari tempat tinggal lain lagi. Bu Sulis sudah bingung dan putus asa. Tak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya, ia memberanikan diri datang ke kamar Gunawan yang hanya berjarak satu kamar dari tempatnya. Leh, kamu di mana? Tanya Bu Sulis dengan suara bergetar sambil tertatih masuk ke dalam kamar putranya yang tidak dikunci. Saat itu, Gunawan tengah duduk bersila menghadap ke arah utara. Di atas tempat tidur, mulutnya berkomat kamit, membaca sesuatu yang tidak jelas. Sesekali ia tersenyum sendiri. Bu Sulis merasa ada yang aneh dengan putranya. Gunawan tiba-tiba menoleh dan tersenyum, senyuman yang membuat bulu kuduk Bu Sulis meremang. Leh, kamu lagi apa?
Tanya Bu Sulis dengan nada khawatir sambil duduk di sebelahnya. Gunawan tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepala, lalu kembali menatap ke depan dan tersenyum. Bulu kuduk Bu Sulis semakin merinding. Akan tetapi, tiba-tiba saja Gunawan berparing dan meletakkan kepalanya di pangkuan Bu Sulis, bertingkah seperti anak kecil memainkan kakinya dengan riang. Bu Sulis hanya bisa tersenyum getir. Dia berpikir mungkin Gunawan hanya ingin dimanja. Ia teringat sejak usia 3 bulan Gunawan sudah ditinggal merantau olehnya ke Bali. Sang ayah pun sudah meninggalkan Gunawan sejak ia masih dalam kandungan. Mungkin inilah saatnya Gunawan ingin merasakan kasih sayang seorang ibu yang selama ini kurang ia dapatkan. Leh, Ibu kos tadi datang. Dia bilang kita harus segera pergi dari sini, ucap Bu Sulis dengan nada lirih. Mendengar itu, Gunawan langsung bangkit, matanya merah. Namun aneh, tiba-tiba ia kembali tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Bu Sulis hanya bisa diam, menahan rasa takut yang kembali menghantui. Lalu teringat bahwa obat Gunawan sudah habis. Ia pun meminta tolong pada Gunawan untuk membelikannya obat di apotek. Leh, tolong belikan ibu obat ya. Kepala ibu pusing sekali, pinta Bu Sulis dengan nada memohon. Ajaib. Gunawan menurut dan segera pergi mencari obat ke apotek dengan menggunakan sepeda motor. Akan tetapi, di tengah jalan, ia justru kembali seperti orang gila, berteriak-teriak tidak jelas, bahkan hampir menabrak anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan. Awas, Gunawan gila lagi, teriak seorang warga yang panik. Semua warga semakin resah dengan tingkah laku Gunawan. Mereka semakin mendesak pemilik kos untuk segera mengusir Gunawan dan keluarganya. Mereka mengancam akan meminta ganti rugi dan menuntut pemilik kos jika terjadi sesuatu yang buruk akibat keberadaan Gunawan di sana. Sore itu juga, pemilik kos mendatangi Lisa dan kembali mengusir mereka dengan nada memohon. Lisa, maafkan saya benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Tolong pengertiannya ya, ucap pemilik kos itu dengan wajah memelas. Lisa semakin bingung dan putus asa. Dia akhirnya memutuskan untuk membonceng Gunawan, membawa dia ke rumah Ibu Aira untuk menumpang sementara. Bu Sulis juga ikut serta. Namun mereka sudah sepakat untuk tidak mengatakan dulu pada Bu Aira jika mereka diusir oleh pemilik kos. Bu, kita jangan bilang dulu ya, biar gak ngerepotin, bisik Lisa kepada Bu Sulis. Bu Sulis menganggukkan kepala, menyetujui rencana Lisa. Mereka berharap Ibu Aira mau menampung mereka sementara waktu sampai mereka menemukan tempat tinggal baru yang aman dan nyaman. Lisa akhirnya membawa Gunawan ke rumah Ibu Aira. Ia membonceng Gunawan dengan perasaan was-was. Di jalan, Gunawan tidak mau diam. Ia bahkan memukul kepala Lisa berkali-kali, membuat Lisa hampir kehilangan kendali atas motornya. Mas, jangan pukul-pukul gitu dong, nanti jatuh, tegur Lisa dengan nada panik. Namun Gunawan tidak menggubrisnya. Ia terus memukuli kepala Lisa dengan keras. Sementara itu, di rumah Bu Maryam, Ibunda Aira tengah berkumpul anak, adik, dan cucunya. Mereka terkejut dengan kedatangan Lisa dan Gunawan yang tiba-tiba. Loh Lisa, ada apa ini? Tanya Bu Maryam heran. Aira dan Juna yang kebetulan ada di sana langsung memasang wajah masam. Mereka khawatir jika kedatangan Gunawan akan membawa masalah. Aira berbisik pada ibunya, Bu, hati-hati ya. Takutnya tiba-tiba Gunawan kambuh dan mengamuk lagi. Maria menganggukkan kepalanya, memahami kekhawatiran putrinya. Aira kemudian menjelaskan pada ibunya bahwa saat Gunawan memancing, ia sudah membuat penunggu sungai marah. Ia tidak hanya merokok dan berbicara kotor, tetapi juga duduk di tempat penunggu sungai, bahkan melangkainya. Udah dibilangin jangan mancing di sana malah ngeyel.
Gerutu Aira kesal. Mariam yang memang sudah memeluk agama Hindu sejak menikah dengan suami barunya pun menceritakan hal tersebut pada sang suami. Pak, itu sepupu ibu yang waktu itu kesurupan. Katanya dibikin marah penunggu sungai waktu mancing, ujar Mariam pada suaminya. Sang suami pun menyarankan agar Gunawan dibawa saja ke Balian untuk diobati. Coba dibawa ke Balian, mungkin bisa disembuhkan. Siapa tahu ada yang nempel, saran suami Bu Mariam. Akan tetapi, Lisa tidak mau dan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Maaf Pak, saya tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Saya lebih percaya dengan pengobatan medis, tolak Lisa dengan halus. Suami Bu Mariam tampak sedikit kesal atas penolakan Lisa. Sebenarnya, ia juga tidak suka jika Gunawan berada di rumahnya, takut jika tiba-tiba berbuat ulah dan membahayakan keluarganya. Ya sudah, terserah kamu saja. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan saya, ucap suami Bu Mariam dengan nada ketus. Saat itu juga, Aira dan Juna berpamitan pulang ke kos, membawa kedua anak mereka. Aira berpesan pada ibunya, Bu, kalau terjadi apa-apa, langsung telepon Aira ya. Aira nggak mau keluarga kita jadi korban. Bu Mariam menganggukkan kepalanya, memahami kekhawatiran putrinya. Aira yakin jika Gunawan tidak segera diobati, maka ia akan benar-benar gila dan penunggu sungai akan semakin marah. Sebenarnya, kemunculan ikan secara berlebihan saat Gunawan memancing itu sudah menjadi pertanda. Namun, Gunawan dan teman-temannya justru menganggap itu sebagai suatu keberuntungan semata. Udah dibilangin jangan mancing di sana malah ngeyel. Sekarang menjadi begini. Gerutu Aira sambil berjalan menuju pintu. Lisa yang mendengar percakapan mereka hanya bisa diam, merasa bersalah dan tidak enak hati. Dia tahu bahwa keberadaan Gunawan di sana merepotkan semua orang, namun ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Maafin saya Bu, Pak, saya benar-benar tidak tahu harus kemana lagi, ucap Lisa dengan nada lirih menahan air mata yang hendak jatuh. Bu Maria menatap Lisa dengan iba. Ia sebenarnya kasihan melihat Lisa yang kebingungan dan putus asa. Namun, ia juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Ia hanya bisa berharap semoga Gunawan segera sembuh dan tidak membahayakan siapapun. Sudahlah Lisa, jangan difikirkan. Yang penting sekarang kita berdoa saja ya. Semoga Gunawan cepat sembuh, ucap Bu Maria mencoba menenangkan Lisa. Tak lama kemudian, Sulis, ibu Gunawan juga datang. Ternyata Sulis adalah tante dari Mariam. Akhirnya, Bu Sulis, Gunawan dan Lisa bermalam di rumah Bu Mariam. Sebenarnya, Bu Mariam dan suaminya Pak Ketut sudah merasa was-was sejak awal. Tepat pukul 2 dini hari, dari arah kamar yang ditempati oleh Gunawan dan Lisa, terdengar suara teriakan histeris. Bu Mariam dan Pak Ketut bergegas keluar kamar dan berusaha membuka pintu kamar Gunawan. Mereka susah payah membuka jendela. Beruntung, pintu akhirnya bisa dibuka. Saat itu, Gunawan kembali mengamuk dan mencekik Lisa dengan brutal. Tolong, tolong, teriak Pak Ketut meminta pertolongan. Salah satu keluarga yang tinggal di belakang rumah mendengar teriakan itu dan segera datang membantu. Ada apa, Wak? Tanya laki-laki bertubuh tinggi gemuk itu. Tolong deh, itu sepupu Wak mau kesurupan. Istrinya dicekik, pinta Ketut. Made pun akhirnya memutuskan untuk memanggil pecalang. Bu Mariam juga menghubungi Aira dan Juna, memberitahu situasi yang sedang terjadi. Lepaskan Gunawan, lepaskan dia, teriak Bu Mariam saat itu. Sementara Bu Sulis hanya duduk di bawah. Ia diam saja melihat anaknya mencekik sang istri. Tak ada inisiatif untuk melerai. Dia hanya berkata, "Jangan nak, jangan." Bu Mariam semakin panik. Ia juga malu pada tetangga juga kerabat di sana. Beberapa menit kemudian, pecalang pun datang bersamaan dengan Aira dan Juna. Saat pecalang mendekat, Gunawan semakin keras mencekik Lisa. "Hei,
Ngapain itu? Lepasin, kamu bisa membunuh istrimu, teriak salah satu pecalang. Akan tetapi Gunawan semakin menggila sambil terus menggeram seperti binatang buas. Tiba-tiba saja Juna masuk ke dalam kamar dan berkacak pinggang sambil bertanya dengan nada santai, "Ngapain itu? Aneh." Saat itu juga Gunawan langsung melepaskan cekikannya dari leher Lisa dan menatap Juna dengan tatapan kosong. Ia kemudian meminta maaf pada Juna dengan nada menyesal. "Maaf, maaf, saya tidak tahu apa yang terjadi," ucap Gunawan lirih. "Tidak tahu bagaimana? Kamu ini kerjaannya bikin onar saja." Karena situasi sudah tidak aman lagi, akhirnya Pecalang dan Juna membawa Gunawan ke rumah sakit Sanglah untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sesampainya di sana, Pecalang berteriak bahwa ada pasien. Saat itu juga sekitar 5 security dipanggil dan menjaga di ruang tersendiri. Juna juga ada di dalam. Tapi saat Aira datang, dia menarik Juna untuk keluar. Aira tak mau lagi berurusan dengan Gunawan. Saat itu juga, Lisa akhirnya percaya dengan perkataan Aira dan keluarganya. Mereka pun akhirnya mendatangi salah satu balian terkenal di daerah itu. Balian tersebut membenarkan bahwa ada penunggu sungai yang marah atas perbuatan Gunawan. Penunggu sungai itu murka dan menuntut permohonan maaf. Sebagai bentuk permohonan maaf dan penebusan dosa, mereka akhirnya mengadakan upacara di sungai tempat Gunawan memancing waktu itu. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh balian dan dihadiri oleh keluarga Gunawan serta beberapa warga sekitar. Akan tetapi, Aira dan keluarganya sudah tak mau ikut campur lagi. Saat itu, Gunawan pun pindah tempat bersama sang istri dan tadi mana sampai saat ini tidak ada yang tahu. Sementara sang ibu yang kadung menanggung malu memutuskan untuk pulang kampung. Namun dikabarkan bahwa kini ia sudah meninggal dunia. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, Gunawan. Ini Gunawan ini digambarkannya badannya gede ya teman-teman, banyak tato. Jadi kan ngeri banget tuh. Pas dia ngamuk, apalagi mohon maaf nih, nggak pakai baju dia. Bener-bener polos bugil, keliling kampung. Wah, ini udah parah pakai banget ya. Sembuh pun malu dong dia pastinya. Dan di sini kasihan banget istrinya yang sempat diangkat, dilempar. Wah, pokoknya udah ngeri. Siapapun pasti ngeri. Dan ternyata yang dialami oleh Gunawan ini adalah akibat dari dia melanggar pantangan, yaitu nggak boleh mancing malam di hari tertentu di Kamis Kliwon ya, di Kamis Kliwon. Nah ini nggak boleh di sana. Jadi di malam Jumat Pahing itu nggak boleh mancing malam. Tapi di sini Gunawan udah diperingatkan, dia tetap nekat tuh teman-teman, tetap aja mancing. Nah di sini pada akhirnya dia mendapatkan petaka itu yang mana hampir saja merenggut nyawanya dan juga membahayakan orang lain, bahkan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Di sini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kembali lagi sekali lagi, untuk percaya atau enggaknya itu kembali kepada pribadi kita semua. Tapi ya itu harus menghormati. Kalau dibilang nggak boleh ya udah, kan dari satu hari itu masih banyak hari-hari lain tuh untuk mancing. Jadi ya udah sih, pulang aja ya kan malam-malam. Dan juga kan memang di satu tempat di semua wilayah pasti akan ada aturan dan adat budayanya masing-masing ya. Sekali lagi kita harus saling menghormati, dan Tanah Bali juga termasuk daerah yang sangat toleransinya tinggi, luar biasa. Terima kasih Via Cornelia. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Dan boleh dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo, channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.